86. Bantuannya 87 untuk jalan kuda. 86. Kembali disergap, pemirsa, kebakaran besar meludeskan rumah di permukiman padat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Salah satu rumah di Desa Tangkalah, Katingan Ilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ini ludes terbakar di tengah malam. Kebakaran besar ini sempat membuat warga sekitar panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan, meludeskan bangunan beserta isinya hingga nyaris rata dengan tanah. Tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api dibantu warga. Petugas belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Penyebab kebakaran kita masih melakukan penyelidikan dan permintaan keterangan dari saksi-saksi yang pertama melihat, bahkan yang di tetangga-tetangga dari rumah tersebut. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Akibat mengantuk, sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 30 meter di Kabupaten Bogor. Akibatnya 5 orang penumpang terluka, dilarikan warga ke rumah sakit. Mobil minibus ini ditemukan dalam kondisi terbalik di aliran sungai setelah terjun ke jurang sedalam 30 meter di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Sukamakmur menuju ke kawasan Sentul pada dini hari. Diduga pengemudi mengantuk saat melintasi jalur curam menurun, kendaraan terperosok hingga terjun ke jurang. Akibatnya 5 orang penumpang minibus terluka, dilarikan warga ke rumah sakit. Unit Laka Lantas Polres Bogor yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Warga berupaya mengevakuasi bangkai mobil. Setelah 1 jam berjibaku, bangkai mobil baru bisa terangkat ke permukaan. Jam 3.30-an ya, pagi, ini hari tadi. Dari situ, terus dari aspal ya, terus ke bawah. Itu dia dari bawah apa dari atas mobilnya? Dari atas. Dari atas? Ya, jatuh ke sungai. Jatuh ke sungai? Tingginya dari aspal sampai sungai itu, tebing ini kurang lebih hampir 30 meteran. 30 meteran? Ya. Itu di dalam ada berapa orang, Pak? Ada 5 orang. 5 orang? Ya. Itu ada yang meninggal nggak? Enggak ada. Akibat lalainya mengantuk, terjun ke dalam sungai. Untuk korban sendiri tidak ada korban meninggal, semua luka-luka dan sudah ditangani oleh petugas. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Akibat cekcok, seorang anak di Aceh Singkil menghabisi ibu kandungnya. Pelaku ingin membawa anak kandungnya yang selama ini dirawat sang ibu, namun dilarang. Usai beraksi, pelaku kabur dengan menggendong anaknya. Sebuah kampak dan sejumlah barang bukti lainnya disita polisi pada kasus penganiayaan hingga tewas seorang ibu oleh anak kandungnya di Aceh Singkil, Aceh. Peristiwa ini bermula saat tersangka IP 31 tahun mendatangi rumah korban yang berlokasi di Dusun 5, Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara. Tersangka menanyakan keberadaan ayah tirinya kepada korban, namun tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Korban sempat menawarkan tersangka untuk makan, namun ditolak. Kemudian tersangka mencium anaknya yang sudah lama diasuh oleh korban dan meminta agar anak tersebut bisa dibawa pulang, namun ditolak oleh korban. Tersangka kemudian marah dan memukul korban hingga pingsan. Korban tewas setelah dipukul kepalanya dengan senjata tajam. Tersangka kemudian lari membawa anaknya hingga tertangkap oleh warga. Tersangka ini meminta agar supaya anaknya untuk dibawa oleh si tersangka. Nah, ternyata di situ terjadi percecokan sehingga dilakukanlah pemukulan sebanyak 3 kali di bagian kepala terhadap ibunya. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte melaporkan.
Komplotan perampok menyekap satu keluarga di Depok, Jawa Barat serta mengancam dengan senjata tajam. Antara pelaku sempat bertengkar setelah korban menunjukkan uang ratusan juta rupiah. Satu keluarga pemilik toko elektronik di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat menjadi korban perampokan dan penyekapan. 3 perampok beraksi selama 1,5 jam menyekap seluruh anggota keluarga. Bahkan satu persatu korban diancam akan dibunuh. Namun pemilik toko memilih menyerahkan seluruh uang dan barang berharga agar anak-anaknya tidak diikat dan ditutup mulutnya. Para pelaku masuk ruko korban dari toko di sebelahnya. Perampok ini dia argumen, dia berantem. Jadi yang satu, karena waktu saat buka brankas, dia mungkin saya lihat kaget lihat duit banyak gitu, langsung oh udah cukup, wow gede-gede banyak-banyak, dia orang semua happy semua. Nah yang satu maksa mau cari emas, akhirnya ribut, jadi akhirnya udah punya duit. Terus yang satu ngotot lagi mau bawa kabur mobil sama motor. Nah tapi yang satu bilang udah nggak usah, jadi orang berantem, akhirnya memutuskan mobil nggak, dia keluar loncat di lantai 2 karena dia nggak bisa buka rolling door. Para perampok ditangkap kurang dari 24 jam setelah salah satu pelaku sempat terbuka penutup wajahnya sehingga dikenali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah nekat mencuri untuk mencicil kredit mobil. Pelaku mencari sasaran barang berharga dari rumah kosong yang ditinggal bepergian pemiliknya. Wahyu Utomo ditangkap polisi di rumah kosnya karena terbukti melakukan pencurian di sejumlah desa di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Penangkapan Wahyu sempat mengundang perhatian warga karena selama ini dikenal baik. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 38 tahun ini mengaku terakhir mencuri di desa Tambong Wetan dengan mengambil perhiasan dan televisi. Warga Banjarsari, Solo ini sengaja tinggal di Klaten karena berniat mencuri. Utang apa? Utangnya berapa? Buat beli mobil. Kita kenapa beli mobil? Yang kamu ambil apa aja, Mas? Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka beraksi sendiri dengan merusak jendela atau pintu di 4 rumah mewah. Selain mencuri, ternyata tersangka memiliki pekerjaan tetap pada sebuah perusahaan swasta di Surakarta. Hasil curiannya dijual, kemudian ada juga yang dibelikan mobil Daihatsu Seret. Kalau hasil interogasinya 4 kali melakukan pencurian. Kemudian kalau untuk laporan yang masuk, sudah ada 2 laporan yang masuk, yang mana satu di Kalifornia ini, kemudian yang satunya lagi di Damuran. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti sebuah pahat pencongkel jendela serta sepeda motor. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. 2 pelaku curanmor beraksi dengan merusak kunci stang motor menggunakan kaki. Pelaku masuk rumah korban setelah merusak kunci gembok menggunakan cairan kimia. Dua pencuri menggotong sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban di Jalan Koni 5, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku merusak kunci stang motor menggunakan kaki. Pelaku awalnya merusak kunci gembok rumah korban, diduga memakai cairan kimia. Nah, ya ada 2 NMAX. Mungkin yang hitam dulu ya, patah, ditinggal. Ambil sebelahnya. Pintu depan ini seperti apa, Pak? Kondisinya, Pak? Pintu tergembok, terkunci. Itu dirusak pelaku atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat dari CCTV itu disemprot apa cairan apa gitu, kok cepet banget juga itu. Berberkas rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian motor ini ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Bayi perempuan ditemukan hanya berselimut jaket tergeletak di depan rumah warga di Bondowoso, Jawa Timur. Bayi baru dilahirkan karena masih terdapat tali pusar.
Warga desa Poncoganti, Bondowoso, Jawa Timur digemparkan dengan temuan sesosok bayi tergeletak di depan rumah warga. Bayi perempuan ini didapati hanya berselimut jaket. Awalnya warga mendengar tangisan bayi ini diduga dibuang oleh orang tuanya saat kondisi sepi pada dini hari. Bayi ditemukan dalam keadaan hidup, masih bersama dengan ari-arinya, dalam kondisi yang basah tertutup jaket. Kemudian bidan desa setempat membawa bayi tersebut ke puskesmas. Bayi dengan berat 2,4 kg dan panjang 45 cm ini kondisinya sehat, kini dirawat petugas medis puskesmas Curah Dami. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang bayi ini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Saloko